Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series Black Mirror season ke-6 episode ke-5. Walau ini season ke-6, tapi kamu gak perlu nonton secara berurutan karena tiap episodenya menceritakan cerita yang berbeda. Di episode ke-5 menceritakan tentang seorang imigran asal India di Inggris yang merasa dikucilkan. Suatu hari ia menemukan sebuah jimat yang ternyata dirasuki iblis. Ia dipaksa untuk menumbalkan 3 orang atau dunia akan kiamat. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Episode kelima ini berjudul Demon 79 karena latar waktu di episode ini ada di tahun 1979 di UK. Kita akan melihat seorang imigran India bernama Nida yang baru bangun. Nida tinggal sendirian dan ia menjalani hidupnya dengan mandiri. Ia bekerja di sebuah toko sepatu sebagai seorang pelayan. Ia bekerja seperti biasa dan kebanyakan orang menanggapinya dengan ramah. Namun Nida memiliki rekan kerja bernama Vicky yang tidak menutupi kalau ia tidak menyukainya. Di tokonya, Nida menyukai jaket kulit merah namun tahu kalau ia tak sanggup membelinya. Saat jam makan siang, Nida makan makanan India di gudang. Nida belum selesai makan siang namun Vicky menyuruhnya melayani seorang pelanggan. Nida sadar ia minoritas sehingga ia tak berani melawan. That's Keith Holligan, sir. So he murdered his wife. Saat diperiksa, ternyata pelanggan itu bernama Keith yang membunuh istrinya sendiri. Vicky takut pada Keith sehingga ia mengorbankan Nida. Nida tak bisa melawan sehingga ia melayani Keith memilih sepatu. Namun saat di kasir, uang Keith kurang sehingga belum bisa membayarnya. Nida tidak bisa memberi diskon namun ia bisa menyimpan sepatu Keith untuknya. Nida menuliskan notanya dan Keith sekalian meminta nomor telepon Nida. Nida tersinggung kemudian mencekiknya namun ini hanyalah pikiran gelap Nida dan tentunya ia tidak melakukannya. Sepertinya Keith menyukai Nida namun Nida tak memberi Keith nomor teleponnya. Waktu berlalu di siang hari Nida melihat banyak orang berkumpul di depan toko sehingga memeriksanya. Ia melihat pria muda bernama Michael yang sedang kampanye karena ia adalah seorang caleg. Michael ini memiliki karisma yang mampu membuat orang-orang tertarik padanya. Di malam hari setelah selesai bekerja, Nida langsung pulang. Di berita, ia melihat partai bernama National Front yang berdemo. National Front adalah partai yang menolak imigrasi sehingga merugikan orang seperti Nida. Sementara Michael justru mendukung imigrasi. Kemudian Nida mengganti saluran TV dan kini melihat orang yang sedang bernyanyi. Nida terlihat tertarik dengan penyanyi berkulit hitam ini. Keesokan harinya saat Nida keluar rumahnya, ia melihat pintunya ditulis lambang National Front sebagai bentuk protes. Kemudian Nida membuka toko seperti biasanya dan hari-harinya berjalan seperti biasa. Bedanya kali ini bosnya memanggilnya. Bos Nida bukan orang rasis sehingga tidak membenci Nida. Namun ternyata Vicky memberi komplain karena makanan yang dibawa Nida memiliki bau menyengat dan bertahan lama di gudang. Bos Nida ingin ke depannya Nida membawa bekal makanan biasa seperti sandwich. Masalahnya hari ini Nida membawa bekal nasi biryani. Karena sudah terlanjur untuk hari ini Nida akan makan siang di basement. Kemudian Nida mendekati Vicky kemudian membenturkan kepalanya ke meja berkali-kali. Namun sekali lagi ini hanyalah pikiran gelap Nida dan tentunya ia tidak melakukannya. Kemudian ia ke basement untuk makan siang. Tempat ini sudah seperti gudang karena memang banyak benda yang tak digunakan. Karena baru pertama kali ke sini, Nida penasaran sehingga melihat-lihat. Tanpa sengaja, jari Nida terluka saat akan membuka sebuah laci. Di laci itu, ia melihat sebuah batu berukiran aneh yang tanpa sengaja terkena darahnya. Karena waktu istirahatnya habis, Nida bergegas pergi sambil membawa batu ini. Waktu berlalu saat Nida di rumahnya, entah kenapa perhatiannya terus tertuju pada batu yang ia temukan di basement. Nida terkejut karena bisa mendengar suara dari batu itu. Ternyata batu ini adalah jimat yang berisi seorang iblis bernama Gap. Karena Nida mengusap jimat ini dengan darahnya, tanpa sengaja Nida telah membuat kontrak dengan Gap. Tentu Nida pikir kalau ia sudah gila namun ia benar-benar bisa mendengar suara Gap dari jimat ini. Gap meminta Nida untuk kembali memungutnya karena ia ingin bicara.
Gap memberitahu kontrak yang harus Nida penuhi, yaitu ia harus memberi 3 tumbal manusia dalam 3 hari atau dunia akan hancur. Jika Nida ingin dibantu, maka Nida harus mengizinkannya masuk ke pikirannya. Gap tidak bisa melakukannya sampai Nida berkata iya. Say it. Gap terus memaksa sehingga Nida terpaksa berkata iya. Lampu di rumahnya tiba-tiba mati, kemudian Gap menunjukkan dirinya yang sangat menakutkan. Nida sangat ketakutan bahkan sambil menangis, namun Gap tahu ini karena penampilannya. I peered into your soul and apparently this is a physical look you find appealing. Gap mengintip kepala Nida dan berubah bentuk menjadi orang yang Nida anggap menarik. Dan itu adalah penyanyi yang Nida lihat di TV sebelumnya. Okay, am I like a clown? Karena ia memakai pakaian perform, Gap bertanya apa ia seorang badut. Dengan melihat bentuk Gap sekarang, setidaknya tidak membuat Nida ketakutan, namun ia masih belum siap. Nida menolak kalau Gap nyata, namun Gap menjawab kalau ini memang terjadi. Gap kembali memberitahu kalau Nida tak punya banyak waktu karena ia harus menyiapkan 3 tumbal manusia atau dunia akan hancur. Nida tak sebodoh itu untuk mempercayai perkataan seorang iblis. Untuk membuktikannya, Gap menunjukkan masa depan di mana rumah Nida terbakar. Ini adalah masa depan yang terjadi jika Nida tidak menumbangkan 3 orang dalam 3 hari. Tak hanya rumahnya, namun Nida melihat seluruh kota terbakar dan banyak orang meninggal. Nida takut dan juga bingung sehingga ia melarikan diri, namun ia tidak bisa melepaskan diri dari Gap. Nida terus berlari hingga ke pinggir sungai. If I talk to you, you're real, so I'm not going to talk to you. Well, Nida menolak menganggap Gap nyata sehingga tak ingin berbicara dengannya. Namun Gap pikir sebaiknya Nida mulai memberinya tumbal agar dicicil. Nida bukan seorang pembunuh sehingga ia tak bisa menumbalkan siapapun. Tak lama kemudian seorang pria bernama Tim datang dan yang ia lihat adalah Nida sedang bicara sendirian. Gap berkata agar Nida membunuh siapa saja dengan bata yang entah bagaimana ada di tangannya. Di saat yang sama, Tim bertanya apa yang Nida sedang lakukan. Nida meminta tolong pada Tim, namun Tim tak bisa melihat Gap. Nida tak ingin membunuh, namun Gap berkata kalau Tim layak dibunuh. Nida ditunjukkan apa yang Tim lakukan pada anak perempuannya yang baru berusia 8 tahun. Tim seorang pedo apalagi melakukannya pada anaknya sendiri. Saat anak Tim berusia 28 tahun, ia bundir karena trauma yang disebabkan Tim. Mengetahui ini, Nida memukul Tim di kepalanya dengan bata hingga pingsan dan jatuh ke sungai dan meninggal karena tenggelam. Nida panik karena ia baru saja menjadi seorang pembunuh. Gap berkata kalau Nida tinggal butuh 2 tumbal lagi. Ia menunjukkan garis di jimat berkurang 1 yang menunjukkan tumbal Nida diterima. Keesokan harinya kita akan melihat seorang polwan bernama Suzy. Suzy memberitahu kepala polisi yang bernama John kalau istri Tim melaporkan Tim menghilang. Kemudian mereka pergi ke rumah Tim. Istrinya memberitahu kalau Tim jarang menginap di luar sehingga ia pikir ada yang salah, apalagi yang pulang hanya anjing Tim. Tak lama kemudian anak Tim juga datang. Ia tidak terlihat senang saat mendengar polisi akan mencari ayahnya. Waktu berlalu, Suzy dan John menemukan Tim di sungai. Mereka menyadari luka pukulan di kepalanya sehingga berpikir kalau ini adalah pembunuhan. Kembali ke tempat Nida, Nida sangat syok karena baru menjadi seorang pembunuh. Gap memberitahu kalau ini juga merupakan tugas pertamanya. Gap harus menyelesaikan kontrak ini untuk membuktikan kalau ia iblis yang berkualitas. Gap memberitahu kalau Nida bukan orang jahat karena yang bisa memanggilnya adalah orang baik yang harus ia sesatkan. Nida tak peduli dan ingin menelepon polisi untuk menyerahkan diri, namun Gap melarangnya. Gap berkata kalau Nida membunuh untuk menyelamatkan miliaran orang di dunia. Nida mempercayai Gap dan bertanya apa yang harus ia lakukan. Gap menjawab untuk menjalani hari-harinya seperti biasa agar tidak dicurigai. Kemudian Nida bekerja seperti biasa. Saat bertemu Vicky, ia menyindir Nida yang datang terlambat. Gap pikir Vicky adalah tumbal sempurna karena ia rasis dan juga sering mencuri uang dari kasir. Gap terus mengganggu Nida bekerja. Saat melayani seorang nenek tua, Gap berkata kalau nenek ini ingin mati karena sudah bosan hidup. Namun ia bukan orang jahat sehingga Nida tak ingin melakukannya. Tak lama kemudian Nida melihat Vicky sedang berbicara dengan seorang pria.
Gap menjelaskan di masa depan pria ini akan melakukan KDRT pada istrinya. Namun Nida masih belum memutuskan siapa tumbal selanjutnya. Waktu berlalu saat di rumahnya Nida hanya menonton TV sementara Gap mulai panik karena tinggal tersisa 2 hari dan Nida masih butuh 2 tumbal. Gap menunjukkan berita di TV tentang ketegangan Rusia dan Amerika yang bisa memicu perang nuklir. Jika Nida tidak menumbalkan 2 orang lagi maka perang nuklir ini akan terjadi. Kini Nida bertekad untuk mencari tumbal namun belum menentukannya. Ia membawa sebuah palu yang akan digunakan membunuh. Gap pikir Nida butuh bantuan miras agar bisa lebih mudah menyerang, namun masalahnya Nida tidak minum alkohol. Namun walau begitu, Nida pergi ke sebuah bar. Ia kesini untuk memesan alkohol untuk pertama kalinya untuk membantunya membunuh. Ia duduk di pojokan untuk mengumpulkan niat. Di sana Gap menunjuk potensial tumbal yang merupakan seorang perampok. Ada juga seorang perempuan yang saat kecil melihat adiknya tenggelam namun tidak melakukan apapun padahal bisa menolongnya. Nida tidak mempercayai Gap karena bisa saja ia mengarang. Are you familiar with his work? Keith Holligan. Namun di sana Nida melihat Keith dan tahu kalau Keith telah membunuh istrinya walau ia berkata itu tidak disengaja. Hanya Keith yang Nida pikir memang jahat sehingga ia memilih Keith untuk dijadikan tumbal kedua. Nida menghabiskan minumannya kemudian mengikuti Keith. Keith berhenti untuk kencing dan menyadari kalau Nida mengikutinya. Come on, not much sense in being shy now. Keith memang menyukai Nida sehingga mengajaknya ke rumah. Nida menggoda Keith dan langsung pergi ke kamarnya. Keith memainkan musik dan keadaan menjadi canggung. Keith pergi ke WC untuk mencuci otongnya dulu. Nida tak punya banyak waktu dan ia harus menyiapkan diri. You're gonna hit me with that. Saat Keith kembali, ia sadar kalau Nida kesini untuk membunuhnya namun ia tidak melawan. Keith berkata ia tahu kalau karma akan kembali padanya. Setelah ia membunuh istrinya, Keith mulai bermimpi buruk dan merasa bersalah dan ia bersedia Nida bunuh. Nida memukul kepala Keith berkali-kali hingga mati. Kini Nida tinggal butuh 1 tumbal lagi dan ia harus segera pergi. Saat turun ternyata Keith tinggal bersama adiknya yang baru datang. Adik Keith bernama Luke dan menyadari keberadaan Nida. Luke hanya ingin Nida pergi namun gak pikir Nida harus membunuh Luke karena ia akan menjadi saksi. Luke mencoba melarikan diri namun sepertinya Nida ini memang punya bakat menjadi pembunuh sehingga ia berhasil membunuh Luke dengan menusuknya dengan pisau dapur. Walau ia tak berniat membunuh Luke namun nasi sudah menjadi bubur. Kemudian Nida pulang. Nida bertanya pada Gap orang seperti apa Luke. Gap menjawab kalau Luke adalah orang baik namun semuanya sudah terlanjur. Kuota tumbal Nida sudah dipenuhi dan ia tak perlu membunuh lagi. Namun saat jimat diperiksa, walau Nida membunuh Keith dan Luke namun hanya 1 tumbal yang dihitung. Gap menelepon pusat di nomor 666. Gap bertanya kenapa ia membunuh 2 orang tapi hanya 1 yang dihitung. Ingat, Gap juga masih iblis magang jadi belum terlalu mengerti peraturannya. Ternyata Keith tidak dihitung karena ia seorang pembunuh. Pembunuh tidak dihitung karena sudah dianggap sama buruknya dengan iblis. Tim membuat anaknya bundir tapi itu baru akan terjadi di masa depan sehingga tim masih bisa ditumbalkan. Semua orang yang sudah menyebabkan kematian pada orang lain tidak bisa ditumbalkan. Nida shock karena sekarang ia harus membunuh 1 orang lagi. Ia marah karena ia yang harus melakukan pekerjaan kotor sementara Gap hanya melihat. Gap memberitahu kalau ia gagal di misi ini maka ia akan dihukum dengan cara dibuang ke kegelapan. Artinya mereka sama-sama harus menyelesaikan misi ini agar Gap tidak dihukum dan dunia tidak akan kiamat. Nida bersedia mencari tumbal lagi namun ia hanya ingin melakukannya pada orang jahat yang tidak pernah membunuh. Keesokan harinya orang yang paling Nida benci adalah Vicky. Ia ingin menjadikan Vicky sebagai tumbal selanjutnya. Namun di saat yang sama, ia melihat anak tim yang mencari sepatu untuk pemakaman tim. Mereka tidak tahu kalau orang di depannya adalah pembunuh tim. Waktu berlalu, Michael si caleg datang untuk membeli sepatu dan pakaian. Bos Nida meminta Vicky melayani Michael sementara Nida disuruh membersihkan kardus. Sementara saat Vicky memilihkan sepatu untuk Michael, Vicky memberitahu kalau ia akan memilih National Front karena ia menolak imigran. Michael menjawab ia tidak pernah menolak imigran karena ia memiliki rencana untuk mereka. So, are you gonna kill your boss or Vicky? What's his future? Michael Smart? Nida bertanya orang seperti apa Michael ini di masa depan. Gap ragu namun ia menunjukkan masa depan Michael padanya.
Michael akan kalah di pemilihan kali ini sehingga ia membentuk partai baru. Karirnya terus naik sehingga ia menjadi Perdana Menteri Inggris. Di masa depan saat Michael menjabat, ia akan memulai perang yang mengakibatkan banyak nyawa menghilang. Nida memutuskan kalau ia akan menumbalkan Michael, namun Gap pikir ini ide buruk. Bos Gap tidak akan suka Michael mati karena Michael akan membuat banyak kejahatan. Satu-satunya peraturan adalah tumbalnya belum pernah menyebabkan kematian pada orang lain walau akan melakukannya di masa depan. It's him or no one. Jika Michael tidak menjadi tumbal terakhirnya, maka Nida tidak akan memilih siapapun. Nida sudah muak dan akan pergi. Namun ia mencuri jaket kulit merah yang selalu ia kagumi dan menjadi lebih percaya diri seolah menjadi orang yang berbeda. Di tempat lain, Suzy dan John sedang memeriksa pembunuhan Keith dan Luke. Kemudian mereka pergi ke bar Keith dan Nida bertemu. Bartender melihat Keith di sini namun ia tidak melakukan hal yang aneh. Namun yang aneh di malam itu adalah munculnya Nida karena tidak pernah ada wanita India yang datang ke bar ini. Pelayan bar mengingat pernah melihat Nida bekerja di toko sepatu. Di malam hari, John menemui Nida untuk menanyainya sesuatu. John berkata kalau ini hanyalah kunjungan rutin. John bertanya apa Nida ke bar kemarin malam dan Nida mengiyakannya. Ia bukan seorang pemabuk dan ia ingin minum di bar untuk merayakan ulang tahun ibunya. John memberitahu kalau Keith dan Luke dibunuh di rumahnya, namun Nida pura-pura tidak tahu bahkan tidak pernah melihatnya. Namun John menunjukkan nota kalau Nida baru melayani Keith di toko sepatunya. Nida berkata kalau mungkin ia melayani namun tidak menyadarinya. John tidak memiliki bukti apapun sehingga ia pergi. Tak lama kemudian Nida pergi dengan mobilnya dan tanpa sadar John mengikutinya. Namun Gap memberitahu Nida dan menyarankan untuk menumbalkan John namun Nida menolaknya. Di tempat lain, Michael sedang melakukan kampanye di sebuah tempat. Setelah kampanye selesai, Michael pulang sendirian. Nida sudah memutuskan Michael yang akan menjadi tumbalnya sehingga ia mengikutinya. Michael melewati pintu kereta api tepat waktu, begitupun dengan Nida. Namun John terlalu jauh sehingga ia terlambat melewati portal. Gap masih meyakinkan Nida untuk tidak membunuh Michael, namun Nida meminta Gap untuk menghilang. Kemudian Nida menyenggol mobil Michael hingga membuatnya crash menabrak pohon. Ini tak cukup untuk membunuh Michael sehingga Nida harus turun tangan. Ia memukuli kaki Michael dengan palu agar ia tidak kabur. Namun sebelum Nida bisa membunuh Michael, John datang tepat waktu dan menghentikannya. Nida tak ingin membunuh John sehingga ia memilih untuk menyerah. John pikir kalau Nida depresi dan sedang butuh bantuan sehingga ia memeluknya. Nida dibawa ke kantor polisi dan sekarang tinggal 5 menit sebelum tengah malam. Nida memberitahu alasan ia membunuh adalah karena seorang iblis menyuruhnya. Jika ia tidak menumbalkan 3 orang dalam 3 hari, maka perang nuklir akan terjadi. Sehingga Nida pikir kalau ia membunuh untuk menyelamatkan umat manusia. Namun saat Nida menunjukkan jimat yang ia temukan dari basement, jimat itu hanya kartu gapleh biasa. Hal ini membuat Nida terlihat seperti orang tak waras. Karena Nida ditahan, artinya ia gagal mengumpulkan 3 tumbal dan perang nuklir akan terjadi. Saat tengah malam lewat, tak ada apapun yang terjadi sehingga Nida pikir kalau Gap berbohong. Namun tak lama kemudian terdengar suara sirine di luar. Suzy dan John memeriksa keluar dan melihat banyak nuklir yang jatuh di kota seperti perkataan Gap. Sementara di dalam kantor, Gap menunjukkan diri pada Nida. Ingat, jika Nida gagal mengumpulkan tumbal, maka Gap juga akan dihukum. Karena dunia ini akan kiamat, Gap mengajak Nida untuk pergi bersamanya ke dalam kegelapan. Dan dengan begitu, Black Mirror season ke-6 episode ke-5 pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Lagi-lagi episode kali ini gak ada unsur sci-fi-nya. Tema kali ini adalah psikologi misteri. Nida harus mencari tumbal atau dunia akan tamat. Di sepanjang cerita selalu ada kemungkinan kalau Gap ini tidak nyata karena Nida pernah berkata kalau ibunya tak waras. Atau Gap ini nyata tapi ia bohong. Nida dipenuhi keraguan namun ia tetap membunuh walau gagal mengumpulkan tumbal tepat waktu. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Nida ini digambarkan sebagai orang baik yang tidak pernah menyakiti siapapun. Mimin pikir efek Nida membunuh tim kurang shock karena menghilangkan nyawa manusia bukanlah hal sepele. Sama menurut Mimin, Nida ini terlalu mudah percaya sama Gap dan seharusnya ia lebih waspada. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Di sepanjang cerita, Mimin selalu ragu apa Gap ini nyata atau tidak.
Atau kalau memang nyata Gap ini bohong atau tidak. Namanya juga iblis, pasti sulit dipercaya tapi ternyata perkataan Gap benar dan perang nuklir terjadi. Mimin lebih suka gini daripada misalnya Nida sudah mengumpulkan 3 tumbal tapi ternyata bohong. Mimin suka twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 9/10. Yang keempat adalah ending. Karena Nida gagal mengumpulkan tumbal tepat waktu, perang nuklir pun terjadi. Tidak jelas apa hukuman Gap yang diasingkan ke dalam kegelapan, namun ia mengajak Nida ikut dengannya. Bisa dibilang endingnya bad ending karena semua orang menderita. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin suka episode ini karena durasinya panjang tapi gak banyak buang-buang waktu. Twist sama endingnya Mimin suka dan bisa dengan mudah dipahami. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating Black Mirror season ke-6 episode kelima adalah 8,6. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.